Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kamu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Hasyr. Para pendengar pesan-pesan Ramadan surah PWS yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan masuk puasa yang ke hari yang ke-13. Sudah hampir separuh dari Ramadan yang telah kita lalui. Ayat Allah yang kita baca tadi adalah perintah kepada orang beriman untuk ittaqullah, untuk bertakwa pada Allah. Kemudian juga Allah perintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, dan periksalah, lihatlah, evaluasilah dirimu, qaddamat, apa yang telah kamu lalui, lighadan, untuk hari esok. Diperintahkan lagi wattaqullah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas di sini Allah memerintahkan orang beriman untuk mengevaluasi dirinya dari hari ke hari, untuk mengingatkan apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Ghadan artinya ya hari esok. Sekarang hari Selasa, besok Rabu, atau pekan depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Dan puncak dari ghadan adalah hari akhir. Dan di sini Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Dan Allah pun karena kasih sayangnya menjadikan puasa Ramadan ini, berpuasa itu sebagai jalan untuk kamu bisa bertakwa. Berarti kita harus memeriksa, harus berpikir, harus merenungkan. Puasa yang telah kita lalui hampir separuh dari bulan Ramadan ini, apakah ada sesuatu yang meningkat di diri kita? Nah, tentu kalau kita teliti, kalau kita lihat pelaksanaan dari puasa Ramadan ini, kalau kata Rasulullah, man sama Ramadan imanan. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, wahtisaban, ghufir lahu ma qad taqaddama min dhanbi. Rasulullah sebagai Rasul yang kita imani, amana rasulu bima unzila ilaihi. Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan padanya. Kalau Rasulullah disuruh perintah puasa, ya, Rasulullah menjalankan ibadah puasa itu sedemikian rupa. Wal mu'minun, dan orang beriman yang mengimani Rasul. Wal mu'minun,
tentu kita, karena Rasulullah menyuruh kita berpuasa itu dengan iman. Nah, tentu kita harus memeriksa apakah puasa kita ini dengan iman yang telah kita lakukan ini. Dalam pelaksanaannya, seseorang mengerjakan sesuatu atau puasa ini, macam-macam niat orang berpuasa. Ada yang memang berniat karena kata dokter, puasa itu sesuatu yang dibutuhkan oleh sistem tubuh dan itu jalan untuk sehat. Jadi motivasi utamanya itu adalah supaya untuk sehat. Atau karena kebiasaan dari kecil dia tuh di Ramadan puasa. Tapi tidak dilandasi, tidak dimotivasi oleh karena iman. Karena iman tentu yang menggerakkan dia tuh berpuasa betul-betul karena Allah. Dan dipilihkan Ramadan oleh Allah karena Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Nah, jika seseorang melaksanakan ibadah puasa ini tidak dengan iman, maka atau dia niatkan karena yang lain, karena ikut-ikutankah, atau karena sagan kambing tuokah, ya, sesuatu yang memang tanpa iman dia menjalankan puasa itu, maka akan ada dampak-dampak negatif yang akan terjadi pada dirinya. Yang berpuasa akan merasa berat untuk melalui hari-hari puasa ke depannya. Seperti misalkan timbul malas, timbul kepengen tidur, malas belajar karena alasan puasa, malas bekerja, malas keluar rumah, alasan karena berpuasa. Sudah terasa berat menjalankan puasa itu. Begitupun tambahan-tambahan ibadah Ramadan seperti tarawih atau sahur, waktu sahur, makan berat siang, itu pun akan terasa mulai berat. Karena yang bersangkutan berpuasa bukan karena iman. Karena puasanya itu karena yang lain. Nah, maka akan terasa beratlah kegiatan-kegiatan yang terkait, yang dianjurkan, yang disarankan, yang diperintahkan Rasulullah untuk kita amalkan. Apakah itu ibadah tarawih, membaca Quran. Begitupun Rasulullah menghimbau di bulan Ramadan itu kita dilarang bergunjing, ya, dilarang menahan amarah. Pokoknya larangan-larangan atau imbauan-imbauan Rasulullah untuk supaya seseorang itu bisa menguasai diri di waktu Ramadan. Nah, bagi orang yang tidak ingat, tidak sadar bahwa dia berpuasa itu karena iman, itu akan berat bagi dia. Akan mulailah terasa malas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tambahan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, sementara kalau orang yang beriman, dia akan, makanya Rasulullah menyebut man sama Ramadan imanan, bahwa siapa yang berpuasa dengan iman wahtisaban, Allah akan mengampuninya dengan semua dosa-dosanya. Nah, tentu kita memeriksa apakah kita menjalankan Ramadan ini dengan iman. Berarti iman itu bekerja di diri ini seperti di surah Al-Baqarah.
Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul. Telah beriman Rasul kepada apa yang diturunkannya, pada Quran yang diturunkan padanya, dan juga orang beriman pun telah beriman pada Allah, pada malaikat, ya, dan kepada Rasul itu sendiri. Nah, berarti itulah dasar kita untuk siapa itu orang berpuasa dengan iman, berarti ya memang yang mendorongnya untuk puasa itu adalah karena Allah. Ya, Allah menyuruh Rasul, Rasul berikan contoh, Rasul pun menyuruh kita untuk berpuasa Ramadan. Begitupun mereka itu beriman kepada kita. Nah, berarti orang yang beriman dengan puasa ini juga karena dia sadar sepenuhnya, bertahu dia sepenuhnya bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan di bulan Ramadan, dan Rasulullah memang memberikan sebuah keistimewaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia pun tidak akan berat untuk membaca Quran banyak-banyak di waktu Ramadan. Nah, inilah yang perlu kita undur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, seperti yang dikatakan Allah tadi, ittaqullah, perintah kepada orang beriman bertakwalah pada Allah. Kemudian kita disuruh untuk mengevaluasi apa yang telah kita lalui lighadan. Nah, di hari ke-13 ini hendaknya kita juga memeriksa apakah puasa kita ini bisa menambah ketakwaan. Jadi kalau tadi puasa karena iman, nah sementara tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa telah pernah kita bahas di pertemuan Surah PWS ini, adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mutlak dibutuhkan oleh seorang mukmin. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, disediakan untuknya itu jalan keluar. Kapan kita tidak ada masalah, tapi orang takwa dijadikan untuknya itu jalan keluar. Dan itu hanya berlaku jika seseorang itu bertakwa. Begitupun may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa pada Allah, urusannya dimudahkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan rezekinya diberi Allah dari mana tempat mana saja. Dan itu hanya berlaku jika seorang mukmin itu bertakwa. Dan Allah karena kasih sayangnya memberikan puasa yang mudah untuk mencapai takwa itu. Nah, kalau kita pikir-pikir, misalkan bagian kecil dari takwa itu adalah sabar, misalkan, atau penguasaan diri. Semua orang di bumi ini, mau orang Barat, mau orang Indonesia, orang Timur, mengajari manusia ini supaya bisa menguasai diri. Diadakanlah macam-macam pelatihan, dibuatlah berbagai macam hukum. Pemerintah misalkan membuat hukum untuk suatu persoalan, barang siapa yang melanggar peraturan ini maka hukumannya denda atau kurungan penjara. Ya, itu mampunya manusia memberikan supaya orang-orang ini tidak melakukan perbuatan yang tidak menguasai dirinya, yang bisa dia itu melakukan hal-hal yang melanggar. Tapi jika seperti misalkan jika seseorang berlalu lintas tidak membawa STNK atau tidak tertib lalu lintas dia dalam berkendaraan, dia pasti kena tilang. Berarti ada hukuman
terhadap dia karena dia melanggar aturan yang telah dibuat. Nah, tapi sebaliknya, bagi orang yang lancar, bagi orang yang lengkap surat-suratnya, tidak melanggar peraturan-peraturan lalu lintas, adakah pemerintah memberikan reward atau memberikan pahala atau memberikan ganjaran? Kan tidak ada. Nah, sementara Allah dengan syariahnya, dengan wahyu yang diturunkannya, jika kita berbuat baik, ada ganjarannya. Begitupun jika kita berbuat salah, ada hukumannya. Nah, begitupunlah hendaknya kita melihat puasa yang kita jalankan ini bukanlah sebuah aturan yang memberatkan. Ya. Jika kamu berpuasa dengan benar, kata Rasulullah, diampuni dengan iman, berarti diampuni dosamu. Nah, kemudian tujuan puasa itu adalah untuk orang beriman adalah supaya takwa. Dan takwa adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, seperti saya ulang lagi, seperti contoh, salah satu bagian dari takwa itu adalah sabar penguasaan diri. Butuhkah kita penguasaan diri hidup di bumi ini? Seorang anak misalkan berhadapan dengan orang tua yang sudah mulai lemah, ya, pikirannya pun sudah mulai berubah. Tidak mudah seorang anak menghadapi orang tua yang dalam posisi seperti itu. Jika tidak dia bisa menguasai diri, maka akan terjadi persoalan. Ya, karena zaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, tidak mudah untuk bisa baik-baik saja dengan orang tua. Tapi jika bersangkutan memiliki penguasaan diri yang baik, dia akan anteng melewati hari-harinya dengan orang tua. Begitupun suami istri. Ya, jika si suami atau istri tidak bisa menguasai dirinya, ya otomatis dia akan memaksakan kehendaknya ke pihak lain. Nah, itu juga akan pasti menimbulkan persoalan-persoalan. Nah, Allah sudah memberikan sebuah jalan pintas dengan puasa ini supaya orang beriman ini memiliki takwa. Bukan hanya sekedar penguasaan diri, tapi takwa. Sehingga dengan takwa itu Al-Quran yang hebat ini, Al-Quran yang mubasyiran wa nadhiran ini, sebagai berita gembira dan peringatan ini, dan sebagai hudan, hanya akan memberikan dampak positif, memberikan manfaat lil muttaqin. Kalau untuk orang muttaqin, orang yang ada takwa dalam dirinya. Ya, Al-Quran tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mampu berbahasa Arab. Hebat bahasa Arabnya. Hafal sama dia Quran. Tapi kalau nggak ada takwa, nggak bisa bermanfaat bagi dia. Nggak bisa jadi hudan. Ya. Seperti Snogranye misalkan. Dia pergi ke Makkah, belajar ilmu hadis, belajar semua ilmu-ilmu keislaman, hafal sama dia Quran. Tapi Al-Quran tidak menjadi mubasyiran kepada dia. Menjadi berita gembira buat dia. Nah, sedemikian rupa pentingnya takwa itu bagi orang beriman. Dan Allah mengulang-ulang, ya, seperti ayat Al-Hasr yang kita baca tadi, perintah kepada orang beriman, ittaqullah. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Nah, ceklah dirimu, periksalah dirimu apa yang telah kamu lalui. Dengan apa? Wattaqullah, dengan takwa juga kita periksa. Kita telah membahas ciri-ciri takwa yang disebut Allah dalam Quran. Bagaimana imannya, bagaimana dia akhlaknya, bagaimana cara pandangnya dalam berharta, dalam berhubungan bersama manusia yang lain. Semuanya telah diatur oleh Allah sebagai ciri-ciri dari orang takwa. Nah,
karena bulan Ramadan ini adalah puasa Ramadan ini adalah jalan pintas untuk takwa, tentu kita harus memperbaharui, ya kan? Harus mengembalikan motivasi kita, ya kan? Harus mengontrol pikiran kita, semangat kita. Pertama, betul-betul kita jalankan puasa Ramadan ini dengan iman dan dengan pengetahuan yang seharusnya bahwa tujuan dari puasa itu menyadari sepenuhnya bahwa di puasa ini adalah untuk mendapatkan takwa. Nah, dan takwa itu adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan untuk selamat di dunia dan akhirat. Nah, kalau yang dua ini, titik tolak iman dan tujuan berpuasa ini tidak kita pelihara diri dalam diri kita, nah kita akan menemukan kesulitan-kesulitan nanti di dalam pelaksanaannya. Akan mulai terasa berat, puasa selama 30 hari ini. Akan terasa berat, akan muncul rasa-rasa malas untuk tarwih. Ya, akan berat untuk mengkhatamkan Quran atau akan ada hari-hari kita tanpa baca Quran. Nah, tapi kalau kita menyadari bahwa takwa itu adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan, nah tentu kita akan cepat, ya kan, akan menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah sesuatu yang mudah, karena kita menyadari sepenuhnya dampak dari puasa ini, dampak dari takwa itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Nah, mudah-mudahan di hari ke-13 ini kita bisa memperbaharui, ya, selalu menjaga selalu niat kita berpuasa betul-betul titik tolak dengan iman. Bukan hanya iman pada Allah, iman pada Rasul juga, iman pada kitab Quran. Kalau iman dengan kitab Quran tentu kita baca. Iman pada Rasul tentu apa saja perintah Rasulullah di Ramadan ini tentu kita perhatikan dengan semaksimalnya dan kita amalkan. Apakah itu tarwih, apakah itu baca Quran, apakah itu dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan, ya, dan seterusnya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, ya, pada pertemuan ke-13 ini, bahwa kita harus mengamalkan ayat Allah surah Al-Hasyr tadi. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah sangat tahu apa yang kita kerjakan. Apa niat kita, Allah tahu. Ya. Apa maksud kita untuk berpuasa itu Allah tahu. Dan Allah pun tahu kadang-kadang kita lemah, ya kan? Makanya diturunkan Allah, ya, Quran ini, diturunkan syariat puasa dengan segala keutamaannya, dan Rasulullah pun telah menjelaskan. Nah, semoga kedepannya kita dengan sisa puasa lebih kurang 17 hari lagi, semoga kita bisa jalankan sesempurna mungkin, ya, mulai dari sahur sampai tarwih sampai baca Quran. Ya, padahal puasa itu kalau kita pikir-pikir hanya menggeser waktu aja. Ya, kalau kita biasanya bangun jam setengah 5 sholat subuh di Jakarta ini, sekarang kita bangun jam setengah 4 atau jam 4 kurang untuk melaksanakan sahur. Kita laksanakan sahur itu karena kata Rasulullah, bersahurlah karena di sahur itu ada berkah. Pun kita menjalankan ibadah puasa, ya, kemudian menjalankan tarwih, menjalankan tadarus Quran. Nah, itu semua adalah akan berat kita laksanakan jika tidak dengan iman. Juga tidak akan bernilai dia kalau tidak kita
tambahkan dengan motivasi. Ini adalah sarana takwa, jalan untuk jadi orang takwa. Dan kita pun tahu persis hendaknya takwa adalah sesuatu yang mutlak untuk kita raih. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat. Ya, mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Wa nastaghfirullahaladzim wa natawakkalu 'alallah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.